Shalom saudara-saudariku, ibu-ibu, keluarga besar dari Dapur Si Juru Minum. Bersyukur hari ini kita dapat teruskan siri bimbingan kita pada hari ketiga dengan tajuk Keluar dari Taman. Kisah Adam dan Hawa diusir dari taman. Wah, sungguh menyedihkan ya. Jadi sebelum kita merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan karena hari ini kami dapat bersatu, kami dapat sama-sama menyelidiki firman-Mu. Kami berdoa supaya kami Tuhan berjalan, belajar menurut perintah-Mu, menurut bimbingan-Mu. Ini kami, bekerjalah Tuhan dalam persekutuan ini. Kuatkan ibu-ibu, kuatkan ayah-ayah, kuatkan kakak, abang, kuatkan kami Tuhan ketika kami coba untuk membimbing keluarga kami, anak-anak, untuk mengerti firman-Mu dan mengerti rencana-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami adalah harta-Mu yang paling bernilai ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicara, berwahyu di tempat ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mungkin saudara masih ingat atau bagi yang belum mengikuti pelajaran yang semalam. Semalam kita belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia. Ada satu perbedaan daripada cara Dia menciptakan makhluk lain. Ya. Setelah Dia menciptakan kita, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, selepas kabus naik dari bawah dan menutupi permukaan bumi dan tanah menjadi lembut. Ketika itulah Tuhan Allah, ayat yang ketujuh, membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Tidak dilakukannya demikian dengan hewan-hewan, dengan ikan-ikan, dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kepada kita, setelah Dia menciptakan kita, Dia menghembuskan nafas hidup dari hidungnya ke hidung kita. Pada waktu itulah Adam mula bernafas dan hidup. Amin. Syukur hari ini kita masih ada nafasnya Tuhan. Syukur, haleluya. Begitu Tuhan itu maukan hubungan dengan kita. Maksudnya Dia mau nafasnya berada di dalam kita. Amin. Dan dilanjutkan cerita pada hari ini. Kalau kita baca ayat yang ke-9 pasal yang kedua. Lalu dari bumi itu Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pokok. Ada yang menarik untuk dipandang dan ada yang baik untuk dimakan buahnya. Termasuk juga pokok hayat di tengah-tengah taman itu. Serta pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Dikatakan di sini setiap jenis pokok ya di Taman Eden itu. Ada yang baik untuk dimakan. Ada yang hanya bagus untuk dipandang. Dan di sana ada pohon pengetahuan. Dan ada juga pohon hayat, pohon kehidupan. Di mana Allah meletakkan mereka? Ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Haleluya. Di taman yang begitu unik, begitu indah. Begitu cukup segala sesuatu dan diletakkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kunci kehidupan selama-lamanya, pokok kehidupan, dan juga buku, bukan buku, tetapi pokok yang menjadi kunci kepada segala pengetahuan, diletakkannya di sana. Di mana Dia meletakkan manusia itu? Apa yang kita dapat lihat di sini, saudara? Tadi kita melihat bahwa Allah mahukan hubungan dengan kita. Kedua, Dia memberkati dengan yang terbaik, segala jenis ada. Ketiga, Dia memberikan kepercayaan untuk menjaga. Dia terang-terang mengatakan bukan semuanya boleh dimakan. Malah jangan disentuh, karena jika engkau memakannya pada saat itu juga engkau akan mati. Tapi diletakkannya di sana karena Dia meletakkan kepercayaannya kepada Adam dan Hawa. Kita sambung, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu, firman-Nya, engkau bebas makan daripada kesemua pokok di dalam taman ini, tetapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Amin. Nah, tapi kenapa pula mereka disingkirkan dari taman itu?
Kita biasa mendengar, tapi hari ini kita menyelidiki bersama-sama. Karena datangnya ular si penipu itu, dia melakukan apa? Dia melakukan tipu muslihat. Dia menyatakan perkara separuh benar. Kenapa saya katakan separuh benar, saudara? Mari kita baca. Ketika ular datang, dia kata, adakah Allah benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini? Perempuan itu berkata, kami boleh memakan buah daripada pokok-pokok di dalam taman ini. Tetapi dalam hal buah daripada pokok yang berada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, janganlah kamu makan buah itu. Malah jangan kamu menyentuhnya supaya jangan kamu mati. Berkatalah ular kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Wah, memang Allah tahu bahwa pada hari kamu memakannya, akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah yang mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara, tipu muslihat, ya. Kita lihat betul-betul di sini. Ular itu tidak mengatakan bahwa benda itu semuanya tipu. Dia separuh saja. Tidak akan mati katanya. Tapi Allah sudah berfirman bahwa akan mati. Tidak akan mati katanya. Jadi si ular ini hanya mencanang-canangkan sesuatu yang indah didengar oleh Adam dan Hawa. Indah didengar oleh Hawa pada waktu itu. Dia katakan, kamu akan menjadi berpengetahuan seperti Allah. Apabila perempuan itu melihat bahwa buah pokok itu bagus, Hawa melihat buah itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap. Apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberi buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya dan suaminya juga memakannya. Saudara, pertimbangan kita sebagai manusia, kita cenderung lupa akan pesannya Tuhan. Bahwa benda itu boleh menjadikan kita mati. Bahwa benda itu boleh mendatangkan maut kepada kita. Karena kita hanya melihat dari sisi yang satu sahaja. Hanya melihat dari sudut yang sedap. Hanya melihat dari sudut yang bagus. Cantik dipandang mata. Memberikan kita kepuasan, boleh dimakan. Ya, apa ini masih berlaku pada hari ini? Atau hanya berlaku pada Hawa? Ia masih berlaku kepada kita. Justru ketika kita diumpan oleh perkara-perkara di dunia ini, kita cenderung melihat yang sedap, yang bagus. Kita cenderung melihat bahwa itu akan menjadikan kita seorang yang bijaksana, seorang yang pandai, seorang yang disanjung, seorang yang dipuji-puji, seseorang yang disukai orang karena bijaksana, seorang yang dihormati oleh dunia, sehingga kita lupa ketika kita mengambilnya, ia boleh membawa kepada kematian. Bahagian inilah yang begitu mengecewakan hati Allah dalam hidup Adam dan Hawa, sehingga mereka disingkirkan dari taman itu. Mula-mula tadi dikatakan bahwa semuanya yang baik-baik, segala jenisnya ada, bebas memakannya. Bebas memakan, tidak bekerja pun boleh makan. Karena itu adalah sudah Allah jadikan di sana. Tapi berbeda setelah mereka diperintahkan keluar daripada taman itu. Apa yang terjadi? Kalau kita baca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ke-15, 16, ke-17. Hari ini mari kita baca ayat yang ke-17 ya. Firman-Nya kepada Adam, kerana engkau menurut kata istrimu lalu memakan buah daripada pokok yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan buahnya, maka terkutuklah tanah. Wah, kerana engkau akan bersusah payah mengerjakan tanah dan memakan hasilnya seumur hidupmu. Daripada kesenangan menjadi begitu susah dan payah. Ya, tanah akan menumbuhkan duri dan onak untukmu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Onak dan duri ini merujuk kepada cabaran. Ya. Kalau tadi yang indah-indah, yang bagus-bagus, sekarang ini ada onak, ada duri, perlu dikerjakan. Ke-19, hasil keringatmu itulah engkau kelak mendapat rezekimu. Tanpa keringat tidak akan mendapat rezeki. Sehingga kembalinya engkau menjadi tanah dari mula hidup sampai kemati. Ini adalah hukuman yang diterima karena mereka ingkar. Karena Allah begitu kecewa dengan
cara Adam yang menurut kata istrinya tetapi tidak menurut kata Allah. Katanya, sebab waktu dia mengatakan jangan ambil buah itu, dia berkata kepada Adam, pada waktu itu Hawa belum diciptakan. Tapi Adam pada waktu dihadapkan dengan pilihan, dia lebih menurut kata istrinya berbanding apa yang Allah katakan kepadanya. Saudara, pada hari ini, mari kita belajar. Kita juga membuka firman ini kepada anak-anak kita. Bahwa apabila kita engkar, apabila kita tertipu oleh tawaran-tawaran dunia yang iblis berikan kepada kita, hanya melihat dari sisi yang menyenangkan hati kita yang bagus. Jangan kita lupa, benda itu boleh membawa kepada kematian. Ya. Namun setelah Adam dan Hawa dibuang, ceritanya tidak sampai di sana. Hari ini kita sudah menerima jalan pengampunan itu. Karena Allah begitu mengasihani kita. Begitu Dia ciptakan kita dari mula-mula untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Dia sudah melakukannya sesuatu untuk menebus kita, yaitu melalui kematian anaknya sendiri yang Dia turunkan dari surga, lahir sebagai bayi ke dunia ini, hidup sebagai manusia, merasakan kesengsaraan manusia. Hanya Dia tidak berdosa, namun darahnya yang dijadikan sebagai korban untuk menebus kita yang berdosa, supaya kita dapat dilepaskan daripada ikatan dosa dan hukuman dosa, yaitu maut. Justru sesiapapun yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Dia benar-benar sudah mati dan sudah bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga, maka kita diselamatkan. Pada saat kita menerima kuasa pengampunan dari darah itu, pada saat itulah hukuman dosa itu dilepaskan daripada kita. Kita dapat kembali menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa dalam doa kita. Kita dapat memanggil Dia dalam kesusahan kita. Dalam kekurangan kita. Ketika kita berhadapan dengan onak duri, kita masih ada Dia yang kita dapat panggil untuk menjadi sumber kekuatan bagi kita, saudara. Tuhan begitu menyayangi kita. Dia mengambil kita pulang dengan anaknya. Kepada sesiapa yang datang kepadanya, datang dengan hati memohon keampunan. Kalau selama ini kita sudah tertipu dengan tipu muslihat iblis, dengan tawaran-tawaran yang mengasyikkan kita, mari hari ini kita kembali kepada Tuhan. Katakan, terima kasih karena Tuhan memberikan kepadaku ruang untuk aku kembali. Ampuni aku Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan buka di hadapan kami. Rahasia kasih-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan melihat segala dosa yang kami lakukan pada saat kami engkar perintah-Mu. Pada saat kami mengingini keinginan mata, hati, kedagingan. Yang indah didengar, yang indah diperkatakan. Bagi daging kami, bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Lepaskan kami daripada jalan maut dan kematian. Bawa kami kepada jalan-Mu yaitu hidup kekal oleh Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Dan darahnya yang sudah diberikan sebagai darah perjanjian baru. Lepaskan kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Kami bawa dalam doa pada saat ini. Ya Bapa, ini kami. Tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus dan suci. Haleluya. Dan ini kami adalah rumah-Mu. Tuhan tinggal di dalam kami, jangan tinggalkan kami. Kami memerlukan pimpinan Roh-Mu Tuhan, karena dalam hidup ini ada banyak onak duri yang perlu kami hadapi. Kami tidak dapat laluinya sendiri. Justru kami berdoa, menyerahkan diri kepadamu. Kami mohon pimpinan-Mu, penjagaan-Mu, pelindungan-Mu. Sepanjang hari ini, esok, lusa. Kami dan insan-insan tersayang dalam hidup kami. Suami, istri, anak-anak, orang tua, adik-beradik kami. Semuanya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan memberkati saudara. Semoga kita terus menjadi saluran berkat dan saluran hidup daripada Tuhan untuk keluarga kita. Di dalam nama Yesus. Amin.